Guys, kalau kalian ingat nih, Pilpres 2014 atau 2019 lah. Waktu itu kan ada yang bilang, kalau Presiden Jokowi menang, saya bakal jalan kaki Jogja, Jakarta. Ya kan? Tapi 2 kali Pak Jokowi menang, itu nggak dilakuin. Siapa lagi kalau bukan Bapak Amin Rais, ya kan? Nah, Bapak Amin Rais ini kan ya, sebenarnya beliau ini kan tokoh besar, ya kan? Di era reformasi dulu. Nah, cuman kok makin kesini ngomongnya tuh makin ngawur gitu loh, ya kan? Ada yang katanya jalan kaki Jogja Jakarta tapi nggak dilakuin, ya kan? Terus kemudian ada yang ngatain bebek lumpuh, ya kan? Malah sekarang partainya sendiri tuh yang Partai Umat yang baru ya, itu malah lumpuh. Aduh, oke. Kita bahas yuk di Opini. Opini politik terkini bareng gue Tiko Wesa Putra. Stay tune. Guys, nah untuk kalian yang mungkin belum tahu atau mungkin tahu tapi belum masih samar-samar ya, seorang Bapak Amin Rais, kita flashback ke belakang di era reformasi. Nah, Bapak Amin Rais ini kan dikenal sebagai Bapak Reformasi saat itu. Bapak Reformasi yang saat itu ya mendumbangkan atau melengsarkan ya Bapak Presiden Soeharto. Karena selama kepemimpinan di 30 tahun itu kan sangat otoriter saat itu. Nah, kemudian sosok Amin Rais ini muncul, ya kan? Muncul Mbak pahlawan reformasi. Ya mungkin gue pun juga waktu itu masih kecil ya nggak paham. Ya mungkin ya bokap atau senior-senior lainnya yang mungkin paham ya saat itu ya. Ternyata Pak Amin Rais itu menunggangi mahasiswa, ya kan? Jadi ya Mbak pahlawan, akhirnya menunggangi. Sebenarnya ada maksud politik di balik Bapak Amin Rais. Apa sih? Nah, jadi setelah reformasi Bapak Presiden Soeharto lengser, nah Pak Amin Rais ini menjadi ketua MPR loh. Bayangin coba ketua MPR saat itu masa-masa reformasi. Karena dianggap bahwa wah ini sangat mumpuni lah sebagai seorang leader gitu kan. Karena bisa mengkoordinasi mahasiswa. Nah, tapi berjalannya waktu kan akhirnya ada presisi lah, ada transisi di era Bapak Habibie. Karena Pak Habibie ini kan menyalurkan ya atau melanjutkan era kepemimpinan Bapak Soeharto. Jadi kan waktu itu belum ada pemilu ya, Nah, akhirnya Pak Habibie lengser di tahun 2000-an jika tidak salah ya, 99-2000-an. Itu Pak Amin Rais menjadi ketua MPR. Nah, waktu itu ada sosok Gus Dur. Nah, pikirannya Pak Amin Rais bahwa wah, Gus Dur bisa nih aku setir gitu kan. Aku setir supaya nantinya bisa aku yang naik. Siapa tahu Gus Dur gak mau jadi presiden. Nah, itu. Gue juga sempet tuh dengerin ceritanya Bang Deddy Siregar juga tuh. Nah, terus kemudian ketika penawaran itu yang dilakukan Amin Rais kepada Gus Dur, kan Amin Rais mikirnya, wah Gus Dur paling juga gak mau nih jadi presiden. Ternyata mau. Nah, ya udahlah jadilah presiden, itu Bapak Gus Dur saat itu. Nah, kan berarti kan dilantik kan oleh MPR. Ini Amin Rais. Nah, Amin Rais ini lucu. Beliau yang mengangkat Gus Dur, tapi juga yang melengsarkan Gus Dur gitu loh. Ya kan? Padahal kalau kita lihat ya prestasi Bapak Gus Dur ini kan sebagai presiden sangat baik gitu, di dalam menyatukan pluralisme, ya kan? Bahkan Hari Raya Imlek itu dijadikan Hari Raya Nasional di era Pak Gus Dur. Bahkan sampai sekarang kan. Nah, kan sangat baik. Nah, akhirnya dilengsarkan oleh Amin Rais. Nah, kemudian di tahap selanjutnya
dilakukanlah voting pemilihan presiden melalui MPR. Terpilihlah Ibu Megawati. Ya. Saat itu Ibu Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Nah, berjalannya waktu, Amin Rais juga menjadi petinggi di Muhammadiyah. Keren loh menjadi petinggi Muhammadiyah. Ya kan? Kemudian juga setelah itu menjadi beberapa kepala organisasi lah di Indonesia. Tibalah waktu di 2004. Nah, ini pertama kalinya pemilu diadakan, yaitu oleh KPU. Nah, muncullah tuh tokoh-tokoh seperti Pak Prabowo, Pak SBY, Bu Mega, kemudian ada juga Pak JK sebagai wakilnya. Nah, muncullah Amin Rais, dan beliau mendirikan Partai Amanat Nasional yang disingkat PAN. Nah, ya kan? Akhirnya kontestasi tuh Pilpres, ya ada Pak Prabowo, Pak SBY, Bu Mega, Pak JK. Nah, Amin Rais juga ikut. Wakilnya Bapak Siswono Yudo Husodo jika tidak salah waktu itu. Nah, beliau ini melakukan kampanye lah seperti halnya orang-orang pemilu. Tapi suara Amin Rais kalah dengan suara Bu Mega dan Pak SBY, termasuk Pak Prabowo. Jadi kan kalah nih. Udah. Akhirnya periode kedua Pak SBY, Pilpres lagi, Amin Rais juga kalah. Suaranya nggak mempan. Nah, karena saat itu kan 4 besar kan. Pak SBY, Budiono, kemudian Pak Prabowo, Mega. Nah, kan gede-gede tuh. Nah, Amin Rais nggak kuat nih suaranya. Udah berjalannya waktu, Amin Rais ya sebagai pengamat, sebagai politisi, ya kan. Terus dia menceritakan kembali jasa-jasanya di reformasi. Sebenarnya kan ya itu ya hal yang wajar gitu loh. Nah, tibalah 2014, di mana sosok baru yang bernama Bapak Presiden Jokowi yang saat itu bernama Bapak Insinyur Joko Widodo, yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta, itu mencalonkan presiden. Nah, saat itu ada Pak Jokowi JK, kemudian Pak Prabowo Hatta. Nah, Amin Rais kan udah gak ada suaranya nih. Akhirnya dia merapatnya ke kubu Prabowo. Ya, kita tahulah panasnya politik, persaingan politik, ya kan? Bahkan Pak Amin Rais mengatakan bahwa ini jika Presiden Jokowi menang, saya akan jalan kaki Jogja, Jakarta. Ya. Faktanya Pak Jokowi menang. Sampai saat itu Amin Rais belum jalan kaki Jogja, Jakarta. Ya kan? Lucu juga Pak Amin Rais ini ya. Aduh. Kemudian periode kedua Amin Rais juga ikut lagi. Dan dia berada di kubu Prabowo. Namun sebelum Pilpres 2019, Amin Rais juga berkoordinasi juga nih di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan beliau saat itu ya di pihaknya Anies gitu. Nah, yang kadang gue gak suka ini Amin Rais ini menghalalkan segala cara gitu loh. Ya politik agama, sara, provokatif. Nah, itu dari Pilgub DKI 2017 nyambung ke 2019. Kalau teman-teman ingat dramanya Ratna Sarumpait dan anaknya Amin Rais yang nangis, Mbak, sinetron tersanjung Indosiar. Itu kan gimana coba, masa ya kampanye seperti itu sih. Ya kan? Akhirnya Pak Jokowi menang lagi. Sempet tuh Amin Rais nyinyir bebek lumpuh. Ya. Nah, akhirnya Pak Jokowi menang lagi. Ya kan? Menang lagi. Bahkan ketika kemenangan Pak Jokowi 2 kali, Amin Rais pun belum jalan kaki Jogja ke Jakarta. Nah ini mana? Kalau mau maraton ya maraton gitu loh Pak. Nah kemudian berjalannya waktu, Amin Rais ini mendirikan partai. Karena udah merasa hopeless ya, Pak Prabowo gabung di Kabinet Presiden Jokowi, termasuk Bapak Sandiaga Uno. Jadi kan cebong sama kampret udah bersatu nih, tinggal kadrun kan. Nah Pak Amin Rais ini mendirikan partai, namanya Partai Umat. Ya kan? Namanya Partai Umat. Nah ini isinya ini orang-orang sakit hati. Karena yang gue lihat beberapa berita ya,
Isinya ya orang-orang yang sakit hati dengan pemerintah, dengan kemajuan Indonesia. Nggak lolos dong di pemilu nantinya 2024. Jadi suara Partai Umat pun kalah sama PSI. Yang partai-partai baru loh, kalah sama Perindo. Kayak gitu. Nah, ada statement yang dimana Pak Amin Rais itu melontarkan bahwa, wah ini campur tangan besar. Wah ini campur tangan Presiden Jokowi. Nah, yang gue heran tuh apa-apa dikit kok ngebawa Presiden. Pak Amin Rais seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya dikonter oleh Presiden Jokowi ketika acara Hanura kemarin barusan beberapa hari lalu. Nah, Pak Jokowi mengatakan bahwa, lah, kalau ada partai yang tidak lolos pemilu, ya, yang tidak lolos pemilu, itu kan sudah ranahnya KPU. Lah kok kenapa saya yang disalahkan, istana yang disalahkan, Jokowi yang disalahkan? Itu pidato Pak Jokowi loh. Nah, Pak Jokowi sampai bilang bahwa emang lebih gampang sih nuding-nuding istana, saya, Jokowi, terus nuding-nuding koalisi lain, itu lebih gampang. Nah itu sebenarnya Pak Jokowi itu mengcounter Pak Amin Rais. Yang dimaksudkan Pak Jokowi adalah, ayolah politik itu yang dewasa lah. Kalau emang tidak lolos ya, Partai Umat tidak lolos, harusnya introspeksi dong Pak Amin ya sebagai ketuanya. Apa sih yang salah? Apa mungkin pendekatan Pak Amin Rais itu udah klasik, jadi orang tuh udah jenuh gitu. Kan 2024 kan udah politik anak muda, yang kreatif lah. Kalau emang Partai Umat pengen maju, ya anak-anak mudanya yang umat-umat itu bikin ide-ide kreatif, bukan nyinyir, ya kan? Oke, untuk konklusinya guys, seperti hal yang tadi gue sampaikan bahwa Pak Jokowi itu kan selalu menyampaikan di setiap pertemuan lah, ya dari ojo ke susu, kemudian gunakan partai atau materi partai yang membangun, ya kan? Kemudian memikirkan kemajuan di 2024 nantinya ke atas. Bahkan terakhir kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya kalau partai tidak lolos, ya kan, itu kan sudah keputusan KPU. Pak Jokowi juga nggak tahu lah, ya harusnya ya bisa berbenah diri lah atau introspeksi lah Partai Umat. Ya kalau Pak Amin Rais ya kan, sekiranya politiknya Pak Amin Rais sudah usang atau sudah kadaluarsa ya kalau makanan ya. Ya cobalah ganti pola anak muda. Terus namanya partai juga jangan mengidentikan suatu agama, ganti aja partai apa ya. Kalau emang partainya namanya itu ya udah, tapi coba programnya itu yang anak muda banget. Kan juga ini kan 2024 kan udah politik anak muda. Ya kan? Ya kalau emang Pak Amin Rais merasa ya pikirannya udah klasik, ya lebih bijaknya kan Pak Amin Rais kan lebih enak kan ngerawat cucu, ya kan? Pasti kan dari anak-anaknya kan sudah punya anak kan, anaknya kan cucu kan, nah ngerawat cucu, ya kan ngelihat pantai atau melihat sawah. Apalagi Pak Amin Rais kan asalnya Jogja. Ya udahlah, lihat sawah kan banyak tuh di Jogja kan sawah-sawah kan, sambil nikmatin teh, mangku cucu kan enak, lebih santai terus nonton televisi ya tentang kemajuan Indonesia. Harusnya ya seorang negarawan ya seperti itulah Pak Amin Rais. Ya enggak, kalau emang Partai Umat kalah dalam suara pemilu nantinya ya jangan nyalahin pemerintah, tapi koreksi diri gitu loh. Yang modern lah. Masa politik dari dulu sara, provokatif, aduh, pusing gue. Ya udah, cukup sekian dari gue Tiko Saputra di Oppo Iki. Opini Politik Terkini. Next time kita ketemu lagi ya. Dah.